Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Seperti yang kita lihat, di sini ada teks yang nantinya akan digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ini teksnya nih, lumayan panjang, ada 13 kalimat ya. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi soal seperti ini yaitu dengan cara membaca dulu pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah. Nah, yang seperti yang kita ketahui, judul itu nantinya akan mewakili teks atau isi dari ini teks yang ada di sini kan, judul tuh. Nah, setelah itu kita baca tuh pilihannya ada apa aja. Ada arah kebijakan pendidikan, proses belajar mandiri melalui pendidikan, indeks sumber daya manusia Indonesia, pembiasaan membaca dalam penanaman pendidikan, dan indikator dalam kemampuan belajar. Kenapa harus kita baca dulu jawabannya? Karena nanti pastinya kalau kita udah tahu jawabannya ada apa aja, nanti pas kita membaca teksnya pasti bakalan ketemu gitu, supaya cepet lah ibaratnya. Nah, ini kan bisa kita baca nih, kita mulai bacanya kan kita udah tahu nih pilihannya ada 5 pilihan. Sini kita baca dari kalimat pertama, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan menentukan arah kebijakannya. Di sini bisa kita lihat ya, ini udah menjurus, pasti ada kata pendidikannya di jawabannya. Kemudian kita lanjut ke kalimat kedua. Setelah amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Beberapa pekerjaan di dapur layanan pendidikan menunjukkan adanya perubahan penting meski tak banyak diketahui umum. Di kalimat pertama ini kita udah tandain ya, sini ada kata pendidikan. Pasti jawabannya akan menjurus ya. Dan sini kita udah lihat juga lebih menjurus ke kebijakan. Soalnya di sini kayak ini langkah-langkah pemerintah atau kebijakan pemerintah mengenai pendidikan ya di Indonesia ini. Nah, kita baca kalimat ketiga, misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri sejak dini. Nah, itu kan salah satu kebijakannya tuh, kalimat ketiga tuh. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. 2 indikator yang sering dirujuk, Trends in International Mathematics and Science Study dan Program for International Student Assessment, mencerminkan kemauan belajar siswa. Keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi yang tak terlalu membanggakan, tetapi bukan itu soalnya. Karena kedua indikator berorientasi pada hasil pendidikan, mencari indikator yang lebih mendasar, lebih universal, dan berorientasi pada proses, yakni rata-rata waktu membaca orang per minggu. Indikator ini penting mengingat bahwa ilmu yang didapatkan secara mandiri lazimnya dari membaca buku. World Culture Score Index 2015 menunjukkan di negara yang indeks sumber daya manusianya di atas Indonesia, orang dewasa memiliki rata-rata waktu membaca per minggu lebih banyak. Membaca tuh penting karena terkait logika dasar. Membaca amat ditentukan kebiasaan dan sejak kapan kebiasaan ditanam. Semakin dini dan sering akan kian bagus. Di Indonesia, peran pemerintah untuk membiasakan membaca secara mandiri ternyata selama ini lemah. Nah, di sini bisa kita lihat dari kalimat terakhir ya. Kalau kita lihat tuh ada kata peran pemerintah ya. Berarti kan yang kata tadi merujuk ke kebijakan ini yang ada di ini, arah kebijakan pemerintah itu. Langsung aja kan kita tadi udah ngeliat tuh jawabannya ada apa aja.
Nah, di sini ada arah kebijakan pendidikan, proses belajar mandiri melalui pendidikan, indeks sumber daya manusia Indonesia, pembiasaan membaca dan penanaman pendidikan, indikator dalam kemampuan belajar. Di sini kan kita tadi udah ngebaca tuh dari kalimat pertama sampai akhir. Kita lihat kan di situ dari kalimat pokoknya aja atau ide pokoknya udah terlihat kalau di sini lebih merujuk ke kebijakan, dan dari kata kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Di sini kan kita lihat yang ada hubungannya kira-kira yang mana. Kalau lihat dari yang indikator yang kemampuan belajar, kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya. Terus pembiasaan membaca dan dalam penanaman pendidikan, sebenarnya ada di sini kan di kalimat ke-8 mungkin ya. Nah, di situ ada emang pembiasaan belajar. Itu di kalimat berapa tadi ya? Oh iya, ini kalimat ke-9 ini ada tuh. Pada pembiasaan membaca dan penanaman dalam penanaman pendidikan. Tapi kalau kita lihat dari ini ide pokoknya itu nggak nyambung ya, jadi salah juga. Terus di sini indeks SDM Indonesia, kayaknya indeks itu baru dibahasnya di kalimat 9 gitu kan, jadi cuman pelengkap, jadi kalimat pelengkap gitu, jadi bukan proses belajar mandiri melalui pendidikan. Di sini nggak ada ya kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan pembiasaan dalam belajar proses belajar mandiri melalui pendidikan itu dengan membaca. Kayaknya nggak ada juga. Jadi jawaban di sini ya yang lebih merujuk ke langkah-langkah pemerintah untuk pendidikan di Indonesia ini. Itu tadi judulnya berarti yang paling tepat ini ya, yang A. Jawaban yang paling tepat yang A, arah kebijakan pendidikan. Nah, selesai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai jumpa dan ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Di sini bisa kita lihat ini adalah soal nomor 2 karena soal nomor pertama udah kita bahas kemarin ya. Langsung aja, untuk menghadapi soal seperti ini kita harus membaca pertanyaan terlebih dahulu. Langsung aja kita baca ya. Kalimat yang tidak baku pada paragraf 1 dapat ditemukan pada pasangan kalimat nomor. Nah, ini untuk kalian ketahui aja. Ini kan ibaratnya kalau kalian sadari kan pasti kalau ada pertanyaan ini paragraf 1 berarti ada paragraf yang lain dong. Nah, ini cuman satu paragraf, sebenarnya teks ini ada 2 paragraf. Cuman dipotong aja untuk mempermudah kita gitu membahas soal ini. Kalimat yang tidak baku pada paragraf 1 dapat ditemukan pada pasangan kalimat nomor. Nah, karena kita membahas kata baku dan tidak baku, mungkin bisa diibaratkan aja ya, kayak kalau tidak baku itu kayak kita ngomong biasa kayak gini, ngomong sehari-hari lah. Tapi kalau baku itu mungkin formal, di acara formal gitu kan ya, kata-katanya seperti itulah ibaratnya, untuk mempermudah kita memahaminya. Langsung kita baca aja dari kalimat pertama sampai akhir ya. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan menentukan arah kebijakannya. Nah, di sini belum kita lihat dari bahasa sehari-hari kita yang aneh ya, yang enggak sesuai dengan EYD. Belum ada kayaknya. Lanjut. Setelah amanat undang-undang ini nomor
sebenarnya ini nomor, karena kesalahan dari pihak editornya, dari kami, jadi itu mungkin typo ya, harap dimaklumin, sebenarnya itu nomor. Nah, lanjut aja. Setelah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, beberapa pekerjaan di dapur layanan pendidikan menunjukkan adanya perubahan penting meski tak banyak diketahui umum. Misalnya, kebijakan untuk didorong proses belajar mandiri sejak dini. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Dua indikator yang sering dirujuk, Trends in International Mathematics and Science Study dan Program for International Student Assessment, mencerminkan kemampuan belajar siswa. Keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi yang tak terlalu membanggakan, tetapi bukan itu soalnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini kata-katanya mungkin kurang pas. Jadi langsung kita mark nomor 6. Nomor 6 ada kata yang tidak baku. Karena kedua indikator berorientasi pada hasil pendidikan. Di sini kita ngebahas apa? Pendidikan adalah kebijakan, hulu persoalan, dua indikator. Sebenarnya ini enggak ngebahas indikator ya, mungkin ada jawabannya dari nomor 7. Coba kita lihat juga. Karena kedua indikator berorientasi pada hasil pendidikan, mencari indikator yang lebih mendasar, lebih universal, dan berorientasi pada proses, yakni rata-rata waktu membaca orang per minggu. Indikator ini penting mengingat bahwa ilmu yang didapatkan secara mandiri lazimnya dari membaca buku. Mungkin udah bisa kita lihat ya, yang di sini yang yang kurang enak didengar atau kayak kurang nyambung itu ada di kalimat nomor 6 dan nomor 7, karena kayak kurang pas aja gitu ngeliat dari kalimatnya, dan kata-katanya itu mungkin susah dimengerti ya daripada kalimat-kalimat yang lain yang ada di teks ini. Mungkin langsung kita lihat ada nggak jawab. Nah, ternyata ada jawabannya. Jadi kalimat nomor 6 dan 7 yang benar ya, nomor 6 dan 7. Oke, segini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Bisa kita lihat kalau di sini kita akan membahas soal nomor 3. Oke, terlalu bersemangat saya. Ini lanjutan yang kemarin ya. Teksnya masih sama, karena teksnya ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Langsung aja dengan cara kemarin, kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Makna kata indikator pada kalimat nomor 5 selara dengan kata berikut, kecuali. Ingat ada kata kecuali. Jadi makna indikator pada kalimat nomor 5. Oh iya, untuk informasi, indikator itu suatu ukuran ya, ukuran atau patokan atau sesuatu yang dapat memberikan suatu petunjuk atau keterangan. Jadi mungkin gampang ya ini ya, bisa kita langsung lihat aja di jawabannya kan. Kita baca dulu kalimatnya. Dua indikator yang sering dirujuk. Indikator seperti yang udah aku bilang tadi kan, indikator tuh ada sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, berarti petunjuk. Kegedean. Petunjuk. Pengaruh hingga ya kan, keterangan. Indeks atau ukuran, indikator kan indeks. Indikator adalah suatu ukuran. Indeks, parameter sama aja ya. Parameter ukuran juga untuk
mengukur sesuatu gitu. Dan penanda, nyambung gak ya kalau kita dengan penanda? Dua indikator yang sering dirujuk, dua penanda, dua tanda, atau suatu keterangan berarti ya. Tanda ini keterangan kalau di situ ada sesuatu gitu. Berarti mungkin ini. Jadi kayaknya yang gak ada hubungan dengan kata indikator itu ini ya, pengaruh. Jadi jawabannya adalah B, adalah pengaruh. Makna kata indikator pada kalimat nomor 5 selara dengan kata berikut kecuali pengaruh, karena tidak ada hubungannya dengan kata indikator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama aku ya. Di sini kita akan melanjutkan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Sini kita udah masuk ke nomor 4 dari teks yang kemarin. Masih sama seperti yang kemarin ya teksnya. Langsung aja kita pakai cara yang biasa, yaitu dengan cara membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya ada mengenai kalimat nomor 4 ya, kalimat keempat pada teks, yaitu ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Nah, di sini subjek pada kalimat tersebut adalah, nah di sini kalau kita bisa lihat subjek itu mengarahnya ke kata ini ya. Jadi ini hulu persoalan ini tuh mengarahnya kemana gitu. Maksud dari pertanyaannya, subjek pada kalimat tersebut, ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Nah, di sini kita bisa jawab dengan cara melihat kalimat sebelumnya, yaitu kalimat nomor 3. Nah, coba kita lihat dulu ya. Sebenarnya kalau mau baca dari kalimat nomor 1 boleh. Cuma ya kalau sebenarnya sih dari nomor 1 ya. Di sini kan kita udah tahu dari kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 itu membicarakan tentang kebijakan. Makanya di sini jawabannya banyak yang membicarakan tentang kebijakan. Nah, berarti udah kita kunci lah ya jawabannya dari kebijakan. Kita baca kalimat nomor 3. Misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri sejak dini. Nah, ini kayaknya kalau kalian baca juga pasti bakal udah paham ya. Kalau ngelihat dari sini, misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri sejak dini. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. Nah, ini kan maksudnya tuh jadi kalimat nomor 4 ini mengacu kepada mana, subjeknya tuh ke arah mana gitu kan. Kalau kita lihat dari kalimat nomor 3, dia mengacu kepada proses belajar ya, mendorong proses belajar mandiri sejak dini. Jadi karena dari kalimat awal, dari ide pokoknya itu udah membicarakan tentang kebijakan, coba kita lihat di jawabannya aja. Ada nggak kebijakan mengenai proses pembelajaran mandiri sejak dini? Karena ini tuh persoalan yang harusnya sebenarnya untuk nanti kan, hulu persoalan maksudnya nanti kan itu terjadinya. Cuman dampaknya tuh kita hadapi ada di masa sekarang, yaitu harusnya kita mempersiapkan segala sesuatu itu, persoalan pendidikannya itu sejak dini. Jadi pas kita udah dewasa nanti ya mungkin maksudnya itu bakal udah punya pedoman lah ibaratnya kan. Coba kita lihat jawabannya terlebih dahulu. Yang A kebijakan belajar, B kebijakan dalam pendidikan, yang C kebijakan belajar mandiri sejak dini, pendidikan sejak dini, hulu persoalan pendidikan. Ini subjeknya mungkin kalau kalian ini membaca lagi lebih dipahami lagi, membaca kalimat nomor 3 dan nomor 4, mungkin jawabannya
akan kita dapat ini ya, ini C berarti. Karena kita ngelihat dari kalimat-kalimat sebelumnya, ini kan anggap aja kayak pepatah lah, kayak imbuhan, kata imbuhan gitu, berandai-andai misalkan pakai kata ganti lah. Jadi emang agak sulit dimengerti, cuma kalau kita ngebaca kalimat sebelumnya pasti kita ngerti. Jadi jawabannya yang C. Oke, yang C. Yo, udah segini dulu ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya sama aku. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kita lanjut ke nomor 5. Teksnya masih sama ya, seperti yang kemarin. Wah, ini lebih lengkap nih. Ada 2 paragraf ya. Langsung aja kita jawab. Seperti kemarin kita harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Berikut merupakan konjungsi kecuali. Nah, konjungsi itu sendiri dapat diketahui, kalian kalau searching juga ya, konjungsi itu merupakan suatu kata hubung atau kata sambung lah untuk menyambung antar kalimat, seperti itu. Nah, di sini kan terdapat beberapa kata konjungsi di sini. Ini ada kata setelah, misalnya, tetapi, karena, dan. Bisa kita lihat dulu ya. Kita cek satu-satu aja kan di sini. Setelah, kata setelah ini ada di kalimat nomor 2. Nah, ini pada kalimat nomor 2 ini nyambung ya, ini katanya kata setelah itu bisa kita lihat kalau ini menghubungkan dari kalimat pertama yang membahas tentang kewajiban atau hak setiap warga untuk menyelenggarakan pendidikan gitu. Terus misalnya, kalau enggak kita cek dari kata-katanya aja ya. Di sini kan bisa kita lihat dari kata dan aja. Mana dan? Karena di sini itu ya, sebenarnya di sini harusnya ada letak kalimatnya, letak kata ini ada di kalimat keberapa, cuman kayaknya nggak ditulis deh. Jadi mungkin agak kesulitan kalau kita mau nyari karena banyak ya kata-katanya. Langsung aja kita lihat dari kata-katanya aja untuk mempermudah ya. Kan kita tadi udah melihat kata setelah. Setelah itu kan ibaratnya dapat kita gunakan untuk menyambung suatu kalimat ya. Setelah itu atau gimana kan, setelah itu, setelah, nah itu kan menyambung dari kalimat sebelumnya. Nah, kemudian kita mulai dari bawah aja, kata dan itu kalian juga pasti tahu, dan itu merupakan kata konjungsi juga karena akan menyambungkan kata sebelumnya. Misalnya aku dan dia, berarti kan ada suatu hubungan kan antara aku dan dia. Nah, itu untuk menghubungkan, karena kalau nggak makin dan jadi aku dia, karena di situ nggak ini ya, nggak nyambung aja kalau nggak ada kata dan ya. Nah, terus ke kata yang karena ini termasuk juga kata konjungsi karena. Nah, itu kan tadi aku juga ngomong itu menghubungkan atau memberikan suatu alasan lah, ibaratnya untuk menjelaskan lah. Misalnya banjir di Jakarta disebabkan karena. Nah, kan karena itu menjadi kata hubung antara penyebab dan akibatnya. Banjir terjadi, hujan misalnya dihubungkan dengan kata karena. Banjir terjadi karena hujan lebat. Nah, berarti karena itu menghubungkan
kata merupakan kata konjungsi juga, kata hubung. Aduh, jelek banget. Karena dan tetapi. Nah, tetapi juga kalau menurut aku termasuk ya. Kalian juga bisa pikir-pikir lagi kan, hubungan antar tetapi dengan kata-kata yang lain gitu. Bisa kita beri contoh. Tetapi apa ya, misalnya, oh iya gini aja, misalnya aku suka sama dia tetapi dia tidak suka sama aku. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada kata tetapi, mungkin kayak kurang cocok aja. Misalkan aku suka sama dia, dia tidak suka sama aku. Nah, itu lebih tepat lagi kalau kita tambahkan kata tetapi. Nah, di sini berarti sisanya, karena ini kecuali, misalnya ya, misalnya itu mungkin nggak termasuk ke kata hubung. Lebih itu lagi untuk dia untuk menjelaskan ya sebenarnya. Misalnya untuk memberi contoh, sama aja kayak contohnya. Misalnya itu kalau kita kasih contoh kayak gimana ya? Oh iya, misalnya, nah iya itu kayak gitu aja. Misalkan aku punya beberapa mainan, misalnya mobil, motor-motoran, pistol-pistolan. Nah, itu mungkin untuk memberikan suatu contoh-contoh lah ya, untuk menjelaskan beberapa macam atau gimana gitulah. Kalian pasti bakal ngerti lah, karena susah juga untuk menjelaskan gitu kan ya. Jawabannya di sini yang benar itu misalnya, kecuali misalnya, karena tidak termasuk kata hubung. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di sini untuk membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Di sini kita udah masuk ke nomor 6 ya. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, kita membaca dulu apa perintahnya ya. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki A atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia B, C, D atau E. Nah, di sini langsung aja kita jawab dengan membaca teksnya terlebih dahulu. Banyak hal yang bisa memicu stres. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 6 ya. Nah, di sini ada pilihannya, tidak perlu diperbaiki, stres bercetak miring, yang E stres dalam tanda kutip. Nah, perlu kita ketahui, stres yang ada pada teks ini adalah makna dari bahasa Inggris ya, makna serapan dari bahasa Inggrisnya stres. Makna bahasa Inggrisnya dari ini nih, yang C, stres. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stres ini adalah kata yang tidak baku karena kata ini mengikuti pola yang sebenarnya. Maka kata ini adalah kata yang tepat untuk ditaruh di teks ini. Dengan kata lain, jawaban untuk soal nomor 6 ini yaitu tidak perlu diperbaiki. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ketemu lagi untuk membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah, di sini kita udah masuk ke nomor 7 ya. Perintahnya masih sama untuk mempertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki A atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia
B, C, D, atau E? Langsung aja kita jawab ya dengan membaca teksnya. Banyak hal yang bisa memicu stres. Pekerjaan di rumah saat mengatur keuangan, bahkan saat berkolerasi dengan orang lain pun bisa memicu stres. Nah, di sini kita lihat pilihannya, tidak perlu diperbaiki, berkolaborasi, berkolerasi, berkorelasi, berelasi, dan berkolerasi, namun dalam tanda petik. Nah, di sini kata berkolerasi ini yang ada pada teks ini memiliki makna hubungan timbal balik. Sedangkan yang dimaksud dalam kalimat ini lebih menjelaskan ke terjalinnya suatu hubungan antar sesama. Nah, kata yang tepat untuk kalimat ini adalah berelasi, karena berelasi ini memiliki makna suatu jalinan atau perkenalan atau hubungan yang terjalin antar sesama. Jadi kata yang tepat di sini adalah berelasi. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita ketemu lagi. Kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah, di sini kita udah masuk ke nomor 8 ya. Perintahnya masih sama seperti nomor 6 dan nomor 7 sebelumnya. Langsung aja kita jawab dengan membaca teksnya terlebih dahulu. Banyak hal yang bisa memicu stres. Pekerjaan di rumah saat mengatur keuangan, bahkan saat berkolerasi dengan orang lain pun bisa memicu stres. Selain bisa membuat produktivitas menjadi turun, stres juga mampu mengarah pada resiko kesehatan. Penelitian menunjukkan mereka tidak bisa mengatur tingkat stresnya dan mengalami stres berat beresiko terkena serangan jantung. Dan di sini ada pilihannya. Ya, kita di sini membahas kata beresiko ya. Di sini pilihannya ada tidak perlu diperbaiki, berisiko, beresiko, beresiko bercetak miring, beresiko dalam tanda kutip. Nah, langsung kita jawab ya. Kata beresiko atau kata resiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang tidak baku. Nah, maka kalimat kalimat baku yang tepat untuk menjelaskan akibat yang bermakna akibat yang kurang menyenangkan seperti merugikan atau membahayakan dari suatu perubahan atau tindakan, yaitu risiko. Nah, di sini bisa langsung kita jawab aja ya. Berarti kata yang tepat untuk menggantikan kata di atas pada teks tersebut adalah berisiko. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita udah sampai ke nomor 9. Perintahnya masih sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Langsung aja kita jawab ya. Pertama-tama kita baca dulu teksnya. Banyak hal yang bisa memicu stres. Pekerjaan di rumah saat mengatur keuangan, bahkan saat berkolerasi dengan orang lain pun bisa memicu stres. Selain bisa membuat produktivitas menjadi turun, stres juga mampu mengarah pada resiko kesehatan. Penelitian menunjukkan mereka yang tidak bisa mengatur tingkat stresnya dan mengalami stres berat beresiko terkena serangan jantung dan masalah kardiovaskular lainnya yang jangka panjang. Nah, di sini kita membahas kata kardiovaskular. Di sini ada beberapa pilihan. Tidak perlu diperbaiki, kardiovaskular dengan huruf K-nya besar, kardiovaskular biasa, kardiovaskular bercetak miring, kardiovaskular dalam tanda kutip. Nah, di sini untuk kalian ketahui, kardiovaskular itu merupakan sebutan kesehatan
yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, maka dari itu ini penulisannya sudah tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah tidak perlu diperbaiki. Nah, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ketemu lagi dan kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Nah, di sini kita udah masuk ke nomor 10. Bisa kita lihat 10. Perintahnya masih sama aja seperti soal-soal sebelumnya. Untuk itu mari kita jawab ya dan baca teksnya. Sekarang kita mulai dari paragraf kedua. Bukti yang paling terkini datang dari penelitian yang dilakukan oleh Unur A. Valdimarsdottir. Nah, di sini kita tahu Unur A. Valdimarsdottir itu adalah orang ya. Nah, dalam aturan penulisan nama orang yang sesuai dengan EYD bahasa Indonesia, penulisannya itu menggunakan huruf kapital pada awal huruf dan julukannya. Maka yang pada teks ini kurang tepat karena huruf A-nya itu masih menggunakan huruf kecil ya. Seharusnya menggunakan huruf besar, huruf kapital. Nah, di sini bisa kita lihat jawaban yang tepat adalah C, karena di awal hurufnya sudah menggunakan huruf kapital. Beda dengan yang B, D, dan E. Kalau yang B masih menggunakan huruf kecil ya, huruf A-nya, dan dia pakai italik, pakai garis miring atau huruf miring maksud saya. Nah, kalau yang D itu menggunakan garis bawah dan huruf A-nya masih kecil. Yang E menggunakan tanda kutip dan huruf A-nya kecil. Jadi yang paling tepat adalah C. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas soal dengan tes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab soal nomor 11, yaitu membahas kata Swedia. Bisa kita lihat pada teks ya. Swedia ini merupakan nama suatu negara. Nah, di sini bisa kalian lihat pilihan jawabannya ada apa saja. Untuk menjawabnya kita harus menggunakan aturan penulisan nama negara yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, aturannya itu adalah menggunakan huruf kapital pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Maka kata Swedia yang ada pada teks ini kurang tepat karena tidak menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Jadi bisa kita lihat pada jawaban yang paling tepat adalah B, Swedia, dengan huruf kapital di awal hurufnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu tentang stres kronis. Nah, di sini bisa kalian lihat jawabannya ada apa saja. Langsung aja kita bahas tentang kata stres kronis. Kata stres memiliki arti suatu gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang mana disebabkan dari faktor luar. Nah, kata stres ini lebih tepat jika dikombinasikan dengan kata kronis ya, yang mana membentuk frasa stres kronis yang memiliki arti suatu gangguan mental akut yang berkepanjangan. Nah, di sini karena
berada di tengah atau akhir kalimat. Jadi sudah tepat menggunakan huruf kecil pada kata stresnya, huruf awal stresnya. Jadi tidak perlu diganti dengan huruf kapital seperti jawaban B. Jadi bisa kita lihat jawaban yang tepat itu tidak perlu diperbaiki karena sudah tepat jawabannya. Sekian dulu penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai ke nomor 13 ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Jadi ini kita akan membahas kata studi. Nah, di sini bisa kalian lihat pilihan jawabannya ada apa aja. Langsung aja kita bahas kata studi ini pada teks ini. Nah, kata studi ini pada teks ini dia menggunakan bahasa asing, di mana seharusnya menggunakan cetak miring pada penulisannya. Nah, apabila kita ingin menuliskan dengan biasa, maka kita harus menggunakan bahasa serapan, yang mana bahasa serapan dari kata studi ini adalah studi. Nah, jadi jawaban yang tepat pada pertanyaan kali ini nomor 13 ini adalah E, yaitu studi, tanpa dicetak miring karena sudah menggunakan bahasa serapannya. Kecuali jika ingin menggunakan bahasa asing, kita harus menggunakan cetak miring. Tetapi di sini kita tidak menemukan jawaban yang menggunakan bahasa asing dan penulisannya dengan bercetak miring. Dan jawabannya adalah studi yang E. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 14. Nah, seperti biasa untuk menjawab permasalahan seperti ini yaitu dengan cara menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah, nah, sini adalah pilihan-pilihan jawabannya ya. Bisa kita lihat nanti. Pertama kita baca dulu ya teksnya. Kita baca artikelnya dulu ya. Seharian manajemen di jalanan. Ini bukan manajemen kayaknya ya. Mungkin mengamen ya. Seharian mengamen di jalanan, manusia silver melumuri tubuhnya dengan cat sablon. Dokter kulit lebih menyarankan untuk memakai cat khusus yang lebih ramah untuk kulit manusia. Berbagai produk cat pewarna kulit kini sebenarnya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Produk dengan aneka kandungan kimia tersebut punya keunggulan masing-masing, misal tahan air dan tidak mudah luntur. Terlepas dari pilihan masyarakat, dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Fitria Amalia Umar SPKK MKes mengingatkan memilih produk yang aman bagi kulit. Kandungan cat juga tidak boleh memancing reaksi alergi yang bisa kita coba di balik tangan terlebih dahulu. Nah, ini titik-titik ini mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di sini pertanyaannya judul yang tepat untuk melengkapi paragraf ini. Judul yang tepat. Mungkin kalau kita pahami di sini bisa kita baca dulu pilihan jawabannya, dan kalau kita pahami artikel ini menjelaskan tentang peran serta dokter spesialis kulit dalam memberikan saran cara pemakaian ya, bukan cara pemakaian sih, tentang
pemakaian cat khusus, cat silver khusus untuk digunakan pada kulit manusia, pada manusia itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat karena berhubungan dengan ini ibaratnya saran dari dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Sarannya untuk menggunakan cat pewarna kulit yang lain gitu. Lebih menyarankan, bisa kita lihat di sini, untuk memakai cat khusus. Nah, jadi bisa kita lihat pada jawabannya, yaitu mungkin yang A ya. Saran dokter kulit jika ingin mewarnai tubuh ala manusia silver. Nah, mungkin jawaban yang paling tepat ini, karena di atas itu menjelaskan, artikel itu menjelaskan tentang peran serta dokter kulit, spesialis kulit maksudnya, dalam memberikan saran ya kepada kita jika ingin mewarnai tubuh seperti manusia silver dengan cara menggunakan cat khusus yang lebih ramah untuk kulit manusia agar tidak memancing reaksi alergi pada kulit kita. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Kali ini kita sudah sampai ke nomor 15 ya. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 15 ini dengan cara seperti biasa, membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Konjungsi kata hubung, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 yang rumpang. Oh, sepertinya yang ini ya, yang ada titik-titiknya adalah ini. Bisa kita lihat jawabannya ada apa aja. Nah, untuk menjawabnya kita baca teksnya terlebih dahulu. Terlepas dari pilihan masyarakat, dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Fitria Amalia Umar SPKK MKes mengingatkan. Nah, ini kata rumpang ini bisa kita coba satu-satu kan, bahwa memilih produk yang aman, mungkin kurang tepat ya, maupun memilih produk yang mengingatkan, maupun kurang tepat ya. Kalau jika itu mengingatkan jika memilih produk yang aman, mungkin kurang tepat ya. Mengingatkan karena memilih produk yang aman bagi kulit, mungkin kurang tepat juga. Coba kita agar jika Dokter Fitria mengingatkan agar memilih produk. Nah, mungkin jawaban yang tepat itu agar ya, karena di sini pada kalimat ini menjelaskan tentang maksud dari dokter spesialis. Maksudnya itu untuk saran untuk kita agar memilih produk yang aman bagi kulit. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah agar. Mungkin agak mudah ya, kalian juga pasti akan mengerti ya. Nah, sekian dulu penjelasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.